Kita akan memulai proses verifikasi dari hasil temuan kalian. Ya, meskipun tadi sudah dibuka di Google Classroom, tapi tidak ada salahnya kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang diperoleh hari ini dan yang kalian peroleh juga nilainya bisa diberkahi ya. Silakan, Roy, dimulai. Dapatkah keunggulan potensi pertanian wilayah Asia Tenggara dikembangkan menjadi sumber daya alam yang bermanfaat bagi negara-negara di luar ASEAN? Jawabannya bisa. Contohnya Thailand, kaya produksi pangan, karet, jati, dan timah untuk ekspor. Menurut pendapat kalian, bagaimana caranya agar petani maupun nelayan di Indonesia bisa menghadapi kemajuan teknologi sehingga siap untuk menyambut pasar bebas? Adalah dengan cara adanya penyuluhan untuk para petani dan nelayan untuk mengembangkan pemasarannya. Selain itu, dengan mengajarkan mereka bagaimana penggunaan teknologi dapat sangat membantu untuk kedepannya. Oke, terima kasih ya Roy. Silahkan, sudah tadi dijawab 2 pertanyaan oleh Royhan. Silakan Nabila melanjutkan. Bagaimana potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah Asia Tenggara? Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai potensi besar sebagai penghasil barang tambang, antara lain timah, boksit di negara Indonesia dan Malaysia, minyak bumi dan gas alam di negara Brunei Darussalam, emas dan perak di negara Filipina, timah di negara Thailand, batu bara di negara Vietnam, gas alam di negara Myanmar, dan biji besi di negara Kamboja. Apakah setiap negara dapat saling membantu dengan potensi SDA yang dimilikinya? Bisa, contohnya Filipina bisa impor emas dan perak ke negara Thailand. Yang pertama, dan gunung api sangat tinggi. Yang mulai dari Indonesia, Filipina hingga daratan Indonesia sampai Cina dipenuhi gunung. Yang B, lempeng apa saja yang mengitari di wilayah Asia Tenggara? Lempeng India, Indonesia, Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, lempeng Pasifik di timur, dan lempeng Filipina di timur. C. Dampak apa saja yang diperoleh oleh Asia Tenggara akibat faktor lempeng-lempeng tersebut mengakibatkan beberapa daerah kekeringan saat yang lain kebanjiran. Lalu ada banyak pintu masuk ilegal sehingga rawan terjadi penyelundupan dan tindak kejahatan. 4. Sering mengalami gempa dan gunung meletus.
Bagaimana upaya ASEAN sebagai sebuah organisasi agar negara-negara di wilayah Asia Tenggara siap dengan bencana alam akibat gunung api tersebut. Yaitu upayanya ASEAN Meeting Center untuk membantu negara-negara anggota yang mengalami bencana alam. Selama 6 tahun, badan ini sudah melaksanakan 19 misi darurat dan 21 kali memobilisasi tim penilai ke 7 negara. Keuntungannya, membuka tempat bagi pendaki untuk mendaki. Gunung yang sudah tidak aktif dapat dijadikan tempat wisata, menyediakan lahan, memperluas lahan untuk masyarakat dalam kebutuhan bercocok tanam. Oke, terima kasih Iqbal dan kawan-kawan ya. Terakhir nih, Astronomis terletak pada 28 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 93 BT sampai 191 BT. Iklim khatulistiwa dan iklim monsun tropis. Terus buat yang jadinya 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Kalau musim matahari tinggi, ada aliran udara ke pantai yang udara bergerak dari laut menuju darat. Pada musim matahari rendah, ada aliran udara lepas pantai, udara bergerak dari darat ke air. Lokasi geografis di sekitar garis ekuator atau garis khatulistiwa ini membuat seluruh negara-negara di Asia Tenggara beriklim tropis dan subtropis. Di iklim tropis hanya ada 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim dipengaruhi oleh angin muson atau monsun yang berganti setiap setengah tahun sekali, akibat kondisi alam yang dimiliki oleh wilayah-wilayah Asia Tenggara. Badan mitigasi bencana ASEAN ini didanai oleh iuran wajib ke 10 negara anggota, sehingga siapapun yang memerlukan bantuan dapat meminta Center untuk turun tangan. oke, terima kasih Sinta dan juga kawan-kawan yang lainnya ya yang sudah menambahkan di kolom komentar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita itu telah terjadi perubahan baik interaksi antar ruang di kawasan ASEAN ya. 3 ini apa saja? Faktor iklim, kemudian ada faktor geologis, dan faktor potensi sumber daya alam. Nah, iklim seperti yang disampaikan oleh Sinta dan juga teman-temannya, itu memperlihatkan bagaimana posisi Asia Tenggara. Semuanya dalam posisi atau iklim tropis, kecuali Myanmar bagian utara, dia subtropis, tapi banyak terjadi bencana alam tidak? Banyak terjadi bencana alam seperti yang tadi kalian lihat di video ketika La Nina melanda itu berarti curah hujan itu tinggi. Kita jadi otomatis kondisinya lebih basah dibandingkan sebelumnya. Nah, itulah yang menyebabkan banyaknya bencana. Salah satunya yang kemarin terjadi di Vietnam. Bagaimana dengan geologis? Kalau geologis itu sudah terjadi ribuan tahun lalu ya. Jadi mulai dari bahkan sebelum manusia itu berkembang semakin banyak, tapi ternyata gunung-gunung api atau sering dikenal dengan jalur Ring of Fire di sekitar Pasifik itu kondisinya dari dulu sudah aktif ya. Bahkan ledakannya juga, terutama yang pernah terjadi itu Tambora, Gunung Tambora, kemudian Gunung Krakatau, itu letusannya bisa sampai ke Eropa selama 1 tahun di tahun 1880-an itu tidak mendapatkan matahari. Saking besarnya, berpuluh-puluh kali lebih dari ledakan Hiroshima dan Nagasaki ya. Nah, kemudian bagaimana dengan potensi sumber daya alam? Potensi sumber daya alam juga itu mempengaruhi. Meskipun kita sama-sama tadi ya, sama-sama dari sisi pangan, kemudian pertambangan dan yang lainnya, ternyata itu juga saling mendukung satu sama ekspor impor dengan negara yang lainnya. Bisa tidak ASEAN kemudian menghadapi pola perdagangan yang lebih luas dari lainnya, sehingga banyak juga yang ekspor impor. Ya, kita sudah memperoleh kesimpulan. Jadi bagaimana ASEAN dalam menghadapi faktor alam dari iklim, geologis, dan sumber daya alam ini? Jadi semua harus saling membantu, saling membahu dalam mencapai kesejahteraan. Tapi di sisi lain, kalau misalkan kita terpengaruh oleh bencana alam, itu bisa saling membantu. Dengan apa? Tadi kan banyak organisasi-organisasi berada di bawah naungan ASEAN. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk pertemuannya hari ini. Setelah ini Ibu akan share di Google Classroom
Google Form-nya sebagai akhir dari proses pembelajaran kita. Terima kasih, selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.